dihadai Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Pagi hari ini kami mohon Tuhan akan menyatakan kebenaran-Mu bagi kami sekalian, agar hati kami tenang, agar kami tidak takut lagi, agar kami bisa menghadapi segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang berkuasa. Terima kasih Bapa, kami tetap percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Amin. Kau tetap selama hari ini, kemarin sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa. Dan juga orang yang percaya kepada Engkau, mereka akan mengalami kuasa Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami menolak segala kuasa kegelapan, kuasa pemberi udara. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak berakhir pada percaya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Malah kami yang baik. Haleluya. Amin. Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudara yang kasih. Haleluya. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuliakan kebesaran Tuhan. Amin. Puji namanya, sebab sungguh ajaib. Dan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa di alam semesta ini. Dan saudara yang kasih, kami juga mungkin ingin bersaksi terlebih dahulu. Ya. Kami amat menikmati musim hujan tahun 2020 ini, ya. Tahun 2019-2020 ini musim hujan. Bagi saya amat menikmatinya, saudara. Ya, saya amat menikmatinya. Saya jujurnya merasa nyaman dan tidak panas. Lalu kami bisa bersepeda tiap pagi, ya. Jam kami bisa bangun pagi, waktu ada tanda-tanda subuh, kami mendengar itu, kami bangun, kami berdoa sebentar, kemudian kami mulai keliling kota dari 3 hari. Jadi setiap pagi saya keliling kota dengan sepeda, dan saya bertambah sehat, tambah nyaman, dan saya senang sekali dengan suasana kota yang indah ini. Nah, saudara, selama musim hujan ini, karena kadang-kadang hujannya pagi sore, ya. Jadi amat menyusukan sekali, dan kami bersyukur. Dan saya merasa tidak ada sama sekali kekhawatiran, tidak ada sama sekali ketakutan, ya, tentang virus dan sebagainya. Kami merasa nyaman, dan merasa semuanya lancar dan luar biasa. Saudara, tetapi setelah adanya virus corona yang melanda dunia ini, kami lihat banyak orang banyak takut, banyak khawatir, karena betul-betul ganas, ya. Yang kita hanya kasih waktu 14 hari, ya. Bahkan kalau tidak bisa mengatasi, langsung mati, ya. Dan itu banyak terjadi, bahkan sampai ratusan ribu jiwa, bahkan sampai puluhan ribu jiwa di dunia ini. Tapi kami bersyukur negara kita ini hanya ada beberapa orang yang mengalami hal tersebut. Nah, saudara, mari kita sama-sama akan menyampaikan Tuhan pagi hari ini, dan kita akan sama-sama membaca satu kebenaran. Jadi memang dalam hidup ini ada banyak hal dapat ditakuti, namun Yesus ingin agar kita memandang Dia dan tidak takut lagi. Dan kali ini dunia sedang dilanda wabah virus corona yang membuat mereka mengalami ketakutan. Mereka sudah mengalami ketakutan sebab virus corona ini merambah ke seluruh dunia. Dan saudara yang kasih, kata-kata yang Tuhan berikan kepada umatnya yang membangkitkan semangat, yaitu supaya kita jangan takut, didasari pada kuasanya yang tidak terbatas. Amin. Setelah kasih pribadi yang amat kuat kepada semua orang
seluruh muka bumi, Amin. baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, selalu memberikan firman supaya kita jangan takut. Amin. Dan itu ada dalam Mazmur 91 ayat 5, Yesua 1 ayat 9, Matius 17 ayat 7, dan banyak lagi firman Tuhan yang ada di dalamnya. Semuanya memberikan satu kepastian supaya umat Tuhan tidak takut. Yang kita baca Mazmur 91 ayat 5 ya. Mazmur 91 ayat 5. Mazmur 91 ayat 5. Karena demikian engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di tempat dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi. Telah kau buat tempat persetujuanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab mereka-merekanya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratur kepada batu. Siapa singa dan ular itu akan kau langkai, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melangkah kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia, kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Saudara, adalah sebagian dari kitab Mazmur 91 tentang perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Haleluya. Sungguh luar biasa. Sungguh ajaib firman ini. Kalau kita bisa betul-betul percaya mengalaminya, pasti akan mengalami sesuatu apa yang Tuhan inginkan. Haleluya. Itu sebabnya tidak perlu kita merasa takut menghadapi musibah yang sudah menimpa seluruh dunia saat ini, yaitu adanya virus corona yang amat mematikan. Dan kita bersyukur bila kita mengenal Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang berkuasa atas alam semesta, dan dia pernah juga hidup di dunia ini ya, bersama murid-muridnya. Maksudnya kita bersama-sama melihat dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Mari kita baca Matius pasal 8
ketika dengan 27 yang demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamukkan angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus ke depan. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya memohon dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus, mengaduk kelindian danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Nah, saudara, kita melihat Yesus berkuasa atas alam semesta. Amin. Waktu para murid mengalami badai di tengah-tengah laut dan perahunya ditimbus dengan air, hampir tenggelam. Lalu mereka berkata, dan Yesus tidur, ya. Yesus tidur, lalu mereka berteriak menemukan dia. Ya. Kemudian mereka berkata, kami binasa, tolonglah kami. Ya. Lalu Tuhan berkata kepada angin tersebut, teduh. Ya, lalu angin itu teduh dan tenang kembali. Haleluya. Nah, saudara, angin dan danau pun sudah tunduk kepada Yesus, karena dia memang Maha Kuasa. Dia adalah anak Allah yang Maha Tinggi, yang berkuasa di bumi dan di surga. Demikian juga kalau kita percaya kepadanya, kuasanya yang sama akan menolong saudara. Haleluya. Terutama waktu kita menghadapi ketakutan, waktu menghadapi situasi yang bingung, situasi yang tidak ada jalan keluar, tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Sebenarnya kita ada pujian yang mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita nyanyikan salah satu pujian, ku yakin. Yakin saat kau bertindak, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman saat kau menjaga, ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya.
Itulah pengalaman orang percaya yang bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka mengalami banyak perkara yang di luar kemampuan kita, banyak perkara yang ajaib di tengah-tengah dunia yang fana ini. Sebab dunia penuh dengan masalah, penuh dengan bencana, penuh dengan berbagai macam musibah, Mika juga penuh dengan berbagai macam virus dan aku kita tahu akhirnya dunia di mana kita hidup ini akan musnah, akan hancur dan tidak didapati lagi tempatnya. Saudara, kita sebagai orang percaya dunia ini hanya tempat sementara. Orang Jawa lebih mengerti, ya, di dalam dunia ini hanya mampir ngombe, ya. Filosofi Jawa lebih mengerti di dunia ini hanya mampir itu minum air, ya. Tapi kita merindukan kehidupan yang lebih kekal dari apa yang ada di dunia ini. Nah, saudara, setelah kita telah menerima firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus berkuasa alam semesta, lalu murid-murid angin badai yang akan meninggalkan perahu kapalnya. Tuhan Yesus berkata, tanah teduh, lalu angin itu menjadi teduh dan tanah itu menjadi teduh sekali akhirnya. Nah, saudara, ini mujizat yang terjadi dalam kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amen. Seringkali dalam dunia ini kita mengalami situasi seperti murid-murid Yesus yang bisa membuat kita mengalami takut sebagai manusia yang terbatas. Jadi kita perlu mengambil sikap, yaitu kita bagi tiga bagian. Yang pertama yaitu tidak takut, ya. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus berkuasa atas alam semesta. Kita harus percaya kepadanya dengan iman, ya. Kita percaya bagi Dia tidak ada yang mustahil, bagi Dia alam semesta akan tunduk, ya. Amen. Virus yang melanda di dunia ini membuat orang takut, dan kita sebagai orang percaya jangan takut, ya, jangan takut. Lalu Tuhan berkata virus musnah, pasti musnah, ya. Jadi Tuhan Yesus punya kuasa karena Dia berkuasa atas alam semesta ini. Mengapa sampai diizinkan virus terjadi? Pasti ada maksud, ya, karena banyak orang yang hidupnya tidak benar, ya. Bahkan di kalangan orang-orang yang mengakuinya Kristen, ya, tapi mereka menghalalkan kawin sejenis, ya, diberkati gereja, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan wanita. Itu kan sesuatu yang najis, sesuatu yang amat melawan firman Tuhan. Tapi zaman sekarang ini, zaman modern ini, canggih ini, justru di situ mereka yang tidak mau memberkatinya, mereka justru dihukum, saudara. Itu terjadi di negara-negara maju, di negara-negara yang sedang berkembang ini, saudara. Nah, saudara kasih, dunia tidak begitu firman Tuhan dengan kebenarannya, sehingga banyak terjadi tulah-tulah di bumi ini. Tapi bagi orang percaya, kita tetap percaya kepada Yesus, sebab Dia Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas alam semesta ini. Kemudian yang kedua, kita harus rendah hati, ya. Tuhan mengajar kita untuk rendah hati. Dia mau mengajar murid-muridnya, Dia membasuh kakinya, ya. Terus supaya kita rendah hati. Rendah hati dalam arti apa? Kita menyadari bahwa kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Kita dengan kekuatan kita tidak bisa, ya. Dari para murid berkata, Tuhan, tolong kami binasa, ya. Jadi kita
Kita sebagai orang percaya, kita harus rendah hati. Jangan lalu, wah, jangan merasa sombong, merasa hebat. Tidak, kita tetap, kita di tanah liat, kita teguh tanah liat. Di hadapan Tuhan kita senantiasa merendahkan hati kita. Kita harus bertutup perlu Tuhan, kita perlu Dia, kita perlu pertolongannya. Kalau tanpa Tuhan, hidup kita sia-sia. Saudara, kerendahan hati itu tak tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan sesama manusia, dengan siapapun kita, dengan orang yang lebih rendah dari kita, dengan orang yang miskin bahkan, orang yang tidak ada artinya, kita tetap harus merendahkan diri kita. Kita harus bisa mencuci kakinya, kita harus bisa melayani mereka, kita harus bisa mengangkat hidup mereka. Karena sebagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan. Saudara, kita mau punya hati yang terendah itu, atau kita masih sombong, kita masih merasa hebat, kita masih merasa mampu mengatasi masalah. Saudara, mari kita dapat Tuhan terendah hati. Bahkan di tengah-tengah dunia ini, Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati, yang rendah hatinya yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Nah, murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus, mereka sekaliannya mereka merendah hati, karena mereka sudah penuh dengan Roh Suci. Mereka memujikan, mereka semuanya bahkan bagian besar masih sebagai orang-orang yang teraniaya. Mereka bahkan ada yang disalibkan, ada yang dibakar hidup-hidup dan sebagainya. Tapi mereka tetap rendah hati kepada Tuhan yang menyertai. Nah, saudara, yang ketiga, kita percaya kepada Yesus dan iman yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu kita dapat bukti, dari segala sesuatu tidak kita lihat. Kita tidak pernah ketemu Yesus, tapi melalui Roh Suci kita diberi pencerahan ilahi, yang kita bisa meyakini dan bisa mempercayai Dia sebagai Tuhan kita, Allah kita yang Maha Kuasa di tengah dunia ini, saudara. Tidak semua orang percaya pada Yesus, tapi kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Juru Selamat dunia, wah, ajaib, saudara. Hidup kita paling ajaib, hidup kita paling luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Di situ dibutuhkan iman sungguh-sungguh. Maka waktu orang murid mereka ambil tenggelam perahunya, mereka membangunkan Yesus sedang tidur. Bangun, Guru, bangun, kami mau binasa. Nah, lalu Tuhan berkata, kamu kurang percaya. Kenapa kamu takut? Lalu angin itu disuruh berhenti, lalu angin itu berhenti. Nah, saudara, demikian juga saudara saya perlu membangunkan Yesus. Jadi selama ini Yesus ada diberikan tidur, Yesus tidur. Jadi kita perlu bangunkan Dia. Nah, ada dua kemungkinan, Yesus tidur, atau iman kita yang sedang tidur. Jadi kita perlu meriksa diri kita. Kita sudah berdoa, minta tolong, Tuhan tak tolong. Kita sudah berpuasa, minta tolong, Tuhan tidak tolong. Mungkin iman kita yang sedang tidur. Sebab untuk beriman kepada Dia, kita harus perlu sekali menyangka diri, bertobat, lahir baru. Ini mungkin yang belum terjadi, yang belum saudara alami, sehingga saudara ingin membangunkan Yesus, kita terhalang oleh karena hati kita sendiri, iman kita yang belum sungguh-sungguh, yang belum dibangunkan dari kita masing-masing.
Sebab iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Allah. Dan waktu kita mendengar firman Allah, kita percaya, kita lakukan dalam diri kita, disitulah terjadi mujizat Tuhan. Banyak orang kadang-kadang mendengar firman Allah, tapi tidak mau meyakininya, tidak mau mempercayainya. Lagi kemana sehari-hari Allah itu kata-kata pendeta, ayat pendeta masyarakat mengatakannya, tapi kenyataannya belum tentu seperti itu. Nah, hal seperti itu saudara, yang kadang membuat iman kita tidak sungguh-sungguh. Hingga waktu kita akan membangunkan Yesus, ya kita terhalang, ternyata iman kita yang tidur, ya. Yesusnya tidak malah tidur, ya. Tapi iman kita yang tertidur, sehingga kita tidak pernah mendapat pertolongan Tuhan. Tapi waktu kita beriman sungguh-sungguh kepada Dia, bertobat, dan kita berani menyangkati tikus salib, ya, dan sungguh-sungguh melakukan firman-Nya, maka waktu terjadi bencana apapun, maka kita juga seru dalam nama Yesus, maka mujizat akan dinyatakan dan kita akan diberikan pertolongan yang ajaib. Amin. Haleluya. Haleluya saudara. Nah, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus sebagai sanggup menghidupkan, bahkan Tuhan Yesus sanggup menentukan badai yang melanda dunia ini, bahkan badai corona yang terjadi sedang terjadi di dunia. Amin. Amin saudara. Tuhan bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin. Biar kita mempercayai itu, melakukannya, dan kita tidak ada ketakutan sama sekali, dan kita bisa memberi damai sejahtera, bahkan kita bisa memberi berkat bagi orang lain, dan kita bersyukur kalau di negeri ini masih ada orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan selamatnya, dan juru selamat yang percaya menyelamatkan. Mengapa dunia sudah berdosa? Ya, hanya satu jalannya, kita bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan diselamatkan. Maksudnya kita diciptakan semuanya kekal, ya. Kekal. Yang mati itu tubuhnya jadi tanah lagi, tapi rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Amin. Saudara, mari saudara hayati umur kita di dunia ini 70-80, lebihnya kesukaran. Tetapi bagi Allah kita diciptakan segambar dengan Dia, kekal selama-lamanya. Haleluya. Ada kebangkitan orang mati. Haleluya. Ada kebangkitan orang percaya. Haleluya. Karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dia seperti yang sulung yang pertama kali bangkit dari orang mati. Hanya Yesus Kristus, bahwa Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi yang percaya padanya telah didahulukan bangkit. Amin. Haleluya. Demikian juga kita akan semuanya akan dibangkitkan, nantinya kita akan bertemu dengan Tuhan dalam awan-awan yang permai, bertemu dengan kemuliaan surgawi waktu dunia ini mengalami kehancuran. Saudara, itulah yang kita bisa terima pada hari ini, dan kita dikuatkan agar kita tidak takut menghadapi bencana apapun. Kita tetap memandang kepada Dia berkuasa untuk menghalaukannya, yang berkuasa untuk menentukannya. Jangan takut. Haleluya. Amin. Akan disembuhkan yang bencana mereka diberikan, yang mengalami berbagai kehancuran mereka diberikan kembali Bapak yang Allah yang Maha Kuasa. Yang mereka mengalami badai kehidupan, mereka tidak mengalami damai sejahtera, keteduhan dalam hidup mereka. Dalam itu dikatakan tentu sekali. Dan juga bagi orang percaya yang mengalami damai sejahtera dalam hidupnya, sepanjang mereka hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak. Kami tahu dunia banyak tantangan, dunia banyak masalah, dunia penuh dengan persoalan yang kadang-kadang membuat orang
wajib orang menjadi takut dan sebagainya. Tapi kalau kami bersandar kepadamu atau berseru kepada Engkau, Tuhan menjawabnya. Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib. Terima kasih Bapak. Sementara kami akan bersama-sama burung ngomong masing-masing. Mari Tuhan berkali atas kami sekalian. Mari kita katakan kepada Bapa surga. Yang berkali Allah Bapa, Anak dan Kudus, turun ke atas kita semuanya. Tuhan memberkati Engkau dan menjadimu. Tuhan menjadi Engkau memandangnya, berikan kepada kasih karunia. Tuhan mengajar kepadamu, berikan kepada Engkau damai sejahtera. Mari yang kali ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya, menyebut orang-orang percaya dengan awan-awan yang meramai baru dengan kemudian surgawi dan percaya dengan bagi kita berkata amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan